Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, a'azzani wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman, karunia kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita beraktivitas dalam rangka beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini menjadi amal soleh, pemberat amal kebaikan kita kelak di yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting, dan hal ini sudah mulai banyak terjadi di masyarakat kita. Pembahasan tentang bahaya perilaku homoseksual, lesbi, dan apa yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut terdahulu. Yang pertama, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Manusia yang Allah ciptakan dengan berpasang-pasangan ini secara fitrahnya menyukai lawan jenisnya, menikah dengan lawan jenisnya. Inilah fitrah sebagai manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti syariatkan pernikahan, sehingga ketika sudah terjadi akad nikah yang sah, maka seorang laki-laki ketika melampiaskan hasrat biologisnya kepada perempuan, ketika didasari dengan akad nikah yang sah, maka ini menjadi sarana ibadah. Sebaliknya, akad nikah inilah yang menjadi satu penentu hubungan badan seseorang itu menjadi bernilai ibadah atau justru mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosa dan maksiat. Untuk itu bagi yang melakukan hubungan badan dan tidak ada akad pernikahan sebelumnya, inilah yang disebut dengan zina. Dan tentu perzinahan ini menjadi amalan yang sangat besar dosanya bagi orang yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena perbuatan zina itu adalah seburuk-buruk perbuatan dan sejelek-jelek jalan. Kemudian di antara penyimpangan-penyimpangan yang kemudian dilakukan oleh orang atau manusia di muka bumi ini adalah melakukan hubungan badan sesama jenis. Laki-laki melakukan hubungan badan dengan sesama laki-laki. Demikian pula ketika perempuan melakukan hubungan badan dengan sesama perempuannya, maka inilah yang disebut dengan homoseksual atau lesbi. Dan tentu ini perbuatan yang sangat menyimpang dari fitrah sebagai manusia. Perbuatan inilah yang dahulu pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yang dengan perbuatan ini Allah Subhanahu wa taala murka, mendatangkan azab dan bencananya kepada masyarakat yang sudah jauh secara normal, yang sudah jauh secara akhlak yang baik dan berpikir sebagaimana manusia normalnya. Inilah yang kita kenal dengan perbuatan kaumnya Nabi Lut, yaitu perbuatan homoseksual dan lesbian. Kemudian apa hukum orang melakukan perbuatan homo dan lesbi ini? Maka sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis-hadis beliau, bahwasanya perbuatan homo, perbuatan lesbi ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Sebagaimana
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu riwayat hadis dari Imam At-Tirmidzi atau riwayat hadis Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, termasuk juga nanti Imam Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi Lut, faqtulu al-fa'il wal maf'ul bihi." Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, maknanya melakukan hubungan badan sesama jenis, laki-laki berhubungan badan dengan laki-laki, melakukan homo. Demikian pula perempuan berpasangan atau berhubungan badan dengan sesama perempuan atau yang dikenal dengan lesbi. Barang siapa di antara kalian yang mendapati orang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faktulu al-fa'il wal maf'ul." Maka bunuhlah orang yang menjadi pelaku keduanya tadi, orang yang menyetubuhi ataupun orang yang disetubuhi, dua-duanya pelaku ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memerintahkan untuk dibunuh orang seperti itu. Kalau ada satu amalan di mana pelakunya dihukum dengan hukuman bunuh, ini menunjukkan satu perbuatan yang sangat berdampak pada dosa besar, dan ini dosa besar sehingga layak bagi pelakunya untuk dibunuh. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, "Inna akhwafa ma akhafu alayya ala ummati amala qaumi Lut." Sesungguhnya yang paling aku takuti yang akan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Maknanya kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat besar bagi kaumnya, bagi umatnya. Jangan sampai umatnya melakukan amalan sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut terdahulu. Maka ini yang sangat Nabi khawatirkan kepada umatnya. Untuk itu, kalau kita cermati, ya, dengan kerusakan moral hari ini dan kondisi masyarakat yang sudah sangat permisif seperti hari ini, apa yang dikhawatirkan Nabi ini sudah terjadi. Orang melakukan hubungan badan sesama jenis, orang suka sesama jenis, ini sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan perbuatan itu terjadi, maknanya Nabi tidak menghendaki bahwa itu terjadi di kalangan umatnya. Dan artinya kalau itu tidak dikehendaki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ini termasuk perbuatan tercela, perbuatan yang wajib untuk ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahkan lebih dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sampai 3 kali. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Nabi mengulanginya selama 3 kali, mengulang-ulang kalimat tersebut. Dan kalau ada kabar atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian redaksinya mengatakan la'anallah, Allah melaknat, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut, perbuatan yang disandingkan dengan lafaz la'anallah, menunjukkan ini satu kemurkaan yang besar bagi orang yang menjalankannya, dan ini termasuk dosa besar. Untuk itulah dari dalil-dalil ini menunjukkan keharumannya perbuatan homo dan lesbi ini. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita cermati, saking kejinya perbuatan homo dan lesbi ini, ya, perbuatan yang sangat menyimpang dari akhlak mulia, perbuatan yang sangat jauh dari fitrah manusia yang normal, ini kalau kita cermati, saking
rendahnya atau saking tercelanya perbuatan ini, kalau kita cermati, hewan sekalipun itu tidak ada yang melakukan perbuatan seperti ini. Sebuas-buasnya binatang buas, ya, serendah-rendahnya derajat binatang, nggak ada di antara binatang itu yang kemudian mereka kawin dengan sesama jenis mereka. Hewan jantan mesti akan mencari betinanya, demikian betina juga akan mencari pasangannya yang jantan, dan inilah fitrahnya hewan. Maka hewan saja tidak mau berlaku homo dan lesbis seperti itu, tapi manusia yang kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan akal, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan di atas binatang tentunya, kemudian manusia melakukan perbuatan keji ini, maka inilah yang menjadi derajat paling rendah dari seorang manusia, lebih rendah bahkan dari binatang. Dan ini tentu satu perbuatan yang sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala.